Pak Atas. Waalaikumsalam warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Ayu. Ota. Sehat Pak semuanya Pak? Alhamdulillah sehat. Udah pulang belum nih Pak Atas nih? Belum, nggak boleh pulang. Sama deh. Tapi keluarga di sini ya Pak ya? Enggak, di Jawa. Oh sama deh. Salam dari Pak Haryono. Haryono. Ambarawa. Dari mana Pak Bayu? BPS Ambarawa. Oh, iya. Ya, kemana? Satu teman kuliah. Oh gitu. Pak, maaf bisa dikerasin dikit nggak Pak? Volumenya. Volume mic-nya. Oke, tes gimana tes? Ya, oke. Sedikit lagi, Pak. Oke, gimana? Tes. Suara gimana? Kecil ya, Pak? Kecil. Oh, bentar. Ruangannya gede, tapi suaranya kecil ya. Wih, Pak Dokter Ota. Apa nggak coba? Bawa punya videonya. Apa? Pak Dokter, ya, Pak Dokter, ya. Assalamualaikum, Pak Dokter. Tinggal Pak Gatot ini ya, yang belum ya. Oh, Pak Gatot. Kita bisa mulai ya, Pak? Ya, Pak Kanwil siap ya? Ya, Pak. Pak Prof. Nah, udah clear suaranya? Suaranya kecil. Kecil ya? Cep. Ya, kalau suara kecil. Pongin, suaranya kecil, Pongin. Yang ini Suara saya gimana? Kecil ya? Yang ini suaranya kecil. Sana ya. Halo? Cek. Dari ininya, Pak. Dari sininya. Tes. Gimana, Pak? Pak Bayu, Oke. dengar? Bagus. Ya, Pak Bayu, bagus. Pak Dokter? Bagus. suara saya apa bisa didengar Pak? Pak, Ya, kepala tes dengaran. clear ya. Oke. Kita bisa mulai ya, Pak Pak? Siap. Pak. Baik. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita dapat berkesempatan menghadiri meeting conference pada siang hari ini. Meeting conference ini diselenggarakan oleh bidang pemulihan dan layanan dasar dari COVID-19 Provinsi Maluku Utara. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Fahrudin Tukuboya, kebetulan ditugaskan dalam bidang pemulihan dan layanan dasar COVID-19. Hari ini saya didampingi oleh teman-teman anggota bidang. Di sebelah kiri saya, Pak Rahmat dari Korem, dan sebelah kanan saya, Pak Eri dari Dinas PU, PR. Di sekitar kita juga ini ada dari anggota-anggota bidang yang lain, dari perikanan, dari Binda, juga dari sosial, dan ada juga bagian perencanaan dan DalOps di COVID. Berikutnya saya sampaikan terima kasih pada Pak Kepala BPS atas perlindungan, Pak Bayu, Pak Kanwil, Pak Dr. Ota yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan kita melalui video conference ini. Adapun tema kita yang kita bahas hari ini kaitan dengan masalah pemulihan dan layanan dasar terkait pandemi COVID ini. Hari ini seharusnya ada Pak Kepala BI juga yang kita undang. Cuman pada saat yang bersamaan saya lihat beliau ada di bawah ruangan kita ini lagi rapat dengan Pak Gub, dengan pihak perbankan dan pengusaha-pengusaha, khususnya pertambangan. Mungkin itu dari perkenalan kita, dan
Untuk menyingkat waktu, saya mungkin langsung saja. Pertama-tama saya kasih kesempatan dulu kepada Kepala BPS, Pak atas perlindungan, yang mungkin bisa menyampaikan ke kita terkait dengan kondisi ekonomi kita dalam triwulan 4 di 2019 dan kemudian juga kondisi di perekonomian kita di triwulan 1. Nah, mungkin kesempatan pertama saya berikan dulu kepada Kepala BPS, Pak Atar. Saya persilakan. Baik. Terima kasih, Pak Ongen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dimaksudkan oleh Pak Ongen tadi, bahwa perekonomian kita di Maluku Utara 2019 yang lalu, secara total pertumbuhan ekonomi kita sebesar 6,13%. Nah, kalau kita melihat lebih mikro lagi, sebenarnya dari triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat, memang terjadi naik turun, khususnya di triwulan 3 tahun lalu, itu di posisi 4,12%. Namun demikian pada triwulan keempat di akhir tahun 2019 itu pada posisi 5,38%. Kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara berada di atas nasional pada triwulan keempat. Nah, yang perlu menjadi fokus kita barangkali dikaitkan dengan penanganan COVID-19 ini, secara struktur pertumbuhan ekonomi, bahwa dari sektor pertanian itu sebesar 22%. Rata-rata setiap triwulanan angkanya di sekitar itu. Kemudian perdagangan. Perdagangan juga angkanya sekitar 17%-an, 17, lebih sedikit. Itu baik di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 maupun triwulan 4. Hanya saja untuk yang perdagangan di triwulan 4 tahun lalu itu berada di angka 16,85%. Nah, yang lainnya yang cukup besar lagi adalah administrasi pemerintahan. Kita bisa melihat bahwa untuk administrasi pemerintahan ini mungkin tidak terlalu terdampak karena para pegawai itu memperoleh pendapatan tetap. Gitu. Kemudian ada yang berkontribusi lagi dari sektor pertambangan dan lainnya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, dari sektor lainnya ini yang cukup besar, itu angkanya di atas 30% semua. Di sana banyak para pekerja yang di sektor informal, jasa keuangan, dan lain sebagainya. Kembali kita melihat ke angka yang di sektor perdagangan. Kalau yang di pertanian, meskipun persentasenya cukup besar, 22%, melihat dari dampak COVID secara langsung, nanti mungkin Pak Ota bisa melihat dari aspek mana benang merahnya, gitu ya. Tapi kalau dari sektor perdagangan, ini memang nyata sekali bahwa dengan kebijakan protokol kesehatan ini, pasar-pasar memang menjadi sepi, gitu ya. Pasarnya ya sepi, tapi kalau konsumsi masyarakatnya barangkali tetap saja ada,
dengan cara-cara yang lain untuk memperolehnya. Gitu. Kemudian di sektor lainnya ini yang persentasenya cukup besar. Nah, kalaupun nanti banyak masyarakat yang terdampak di sektor perdagangan ini dan sektor lainnya, sudah barang tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada waktu-waktu yang akan datang. Nah, berikutnya Pak Ongen, untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 1 di 2020 ini, BPS baru akan merilis bulan depan, tanggal 5. Sehingga untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 1 di 2020 ini belum dapat kami sampaikan. Tetapi ada beberapa indikator yang sudah dirilis oleh BPS, misalnya inflasi. Inflasi Januari sebesar 0,34%. Februari inflasi 1%, khususnya kota Ternate. Bahkan di Maret 2020 ini malah terjadi deflasi, minus 0,03%. Kemudian indikator lainnya, bahwa pada Januari 2 bulan yang lalu ekspor kita masih meningkat sebesar 27,89%. Tetapi di bulan Februari sudah mulai menurun ekspornya. Penurunannya sangat drastis sampai di angka 65,39% penurunannya. Nah, untuk yang bulan Maret, baru saja tadi Kepala BPS merilis ekspor-impor secara nasional. Namun demikian untuk angka kita di Maluku Utara, kami belum dapat angkanya secara rinci. Nanti pada saatnya kalau angka-angka itu sudah kami peroleh, tentu juga akan kami sampaikan. Kemudian impor. Januari 2020 impor kita memang sudah menurun drastis, minus 79,03%. Kemudian pada Februari ada kenaikan, ya, justru kenaikannya luar biasa di bulan Februari 2020 kemarin. Nah, indikator yang lain yang ada sebagai gambaran di triwulan pertama 2020 ini adalah nilai tukar petani. Lagi-lagi kalau ini kita kaitkan dengan COVID-19, sejauh mana para petani kita nanti terdampak, mungkin dari Pak Ota bisa memberikan gambaran nanti kepada kita. Nilai tukar petani di bulan Januari kemarin itu 98,16 poin. Pada bulan Februari naik menjadi di atas 100. Di atas 100. Artinya nilai atau kesejahteraan petani lebih baik. Tetapi pada bulan Maret itu kembali turun di angka 99,03 atau turun sebesar 1,23% dari bulan sebelumnya. Nah, 3 indikator ini yang bisa disampaikan pada triwulan 1 2020 ini, Pak Ongen, dalam waktu dekat, mungkin kalau diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang triwulan 1, insya Allah minggu pertama di bulan Mei, BPS akan merilis angka itu. Sementara
Demikian Pak Ongen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Kepala BPS. Paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran secara umum terkait dengan sektor-sektor mana yang paling berdampak terhadap ekonomi kita. Mungkin dari gambaran Pak Kepala BPS tadi, kita akan coba mendalami secara statistiknya, nanti kita bisa dapatkan informasinya, sehingga kita nanti dalam rangka untuk pemulihan, kita bisa menentukan kira-kira mana yang paling prioritas untuk harus kita melakukan pemulihan, dan mana yang paling prioritas, yang berdampak yang harus kita melakukan untuk kebijakan jaringan sosial pengaman net sosial jaring pengaman sosialnya. Ya baik, untuk kesempatan kedua barangkali Pak Kepala BPS nanti kita bisa mendalami lagi nanti di sesi kedua. Ya. Nanti setelah ada elaborasi dari Pak Ota. Mungkin sebelum ke Pak Ota, saya persilakan dulu kepada Pak Dirjen, Pak Kanwil, Pak Bayu bisa memberikan gambaran kita. Karena memang kita harus melakukan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan juga nasional di level provinsi dan juga kabupaten kota. Sehingga kita butuh juga informasi-informasi kaitan dengan masalah kebijakan nasional yang ada hubungannya dengan pemulihan. Ya, seperti mana yang kita ketahui kalau bicara pemulihan, ini sudah ada arahannya, pemulihan terkait dengan masalah jaring pengaman sosial dan juga masalah pemulihan ekonomi. Tentu nanti apakah itu pada sektor-sektor usaha yang tadi sudah disebutkan, nanti kita juga dapat gambaran dari Pak Wota kaitan usaha mana dan kelompok usaha mana, kelompok usaha perorangan, kayak mana yang kira-kira bisa kita intervensi secepatnya. Ya, baik, saya persilakan Pak Bayu. Terima kasih Pak Farudin Abdussamad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati tim gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati Pak Atas, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara. Yang hormati Pak Dr. Ota. Terima kasih atas kesempatannya Pak tim gugus tugas. Dan ini juga di kami di Kementerian Keuangan juga ada timnya juga, Pak. Ini sebenarnya kemarin kami juga sudah bersurat ke tim gugus tugas provinsi ya untuk melakukan koordinasi ya. Koordinasi nanti mudah-mudahan di sesi yang lain, Pak, kita perlu fit-count kembali dengan tim gugus tugas itu ya. Antara kami di Kementerian Keuangan khusus dengan tim gugus tugas provinsi. Oke, Pak, terkait dengan kebijakan fiskal nih untuk pencegahan penanganan COVID-19 ini, sebenarnya kita ketahui langkah dari Kementerian Keuangan kemarin menginisiasi dengan BI, dengan OJK, LPS itu menyusun lah ya Perpu nomor 1 tahun 2020 ya. Itu sudah terbit itu ya mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Gitu. Nah, terjemahan dari Perpu 1 ini, mohon izin ini saya sedikit agak makro, itu sudah terbit Perpres 54 tentang perubahan APBN tahun 2020 itu nggih. Jadi sekilas mungkin sebagai informasi awal ini saya share sedikit ini mengenai APBN saat ini nggih. Jadi posisi pendapatan negara nggih Bapak Ibu sekalian secara nasional itu kan turun ya. Yang semula APBN-nya 2,2 triliun, 2.233 triliun menjadi 1,7. Itu pendapatannya turun, tapi untuk belanja negara ini naik, gitu ya. Jadi pendapatannya turun, untuk belanja negaranya naik, sehingga untuk
surplus atau defisitnya itu juga membengkak. Ya, defisit ini dibiayai dari sisi pembiayaan, ya, utang, pinjaman dan sebagainya cukup membengkak ini. Yang tadinya 300 triliun menjadi 852 triliun. Karena pendapatannya turun tapi belanjanya naik. Kemudian di sisi ini untuk belanja pemerintah pusat ini sedikit naik. Ini nanti ada detailnya untuk penanganan COVID. Namun untuk transfer ke daerah, dana desa, ini sedikit turun. Ini nanti yang akan mempengaruhi keseluruhan APBD yang ada di kabupaten, provinsi di Maluku Utara. Ini dari sisi makronya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk kebijakan utamanya penggunaan dana tersebut, pertama dari sisi di pusat ini untuk jaring pengaman sosial itu difungsikan utamanya ada 3 hal penanganannya, gitu ya, secara makro, gitu. Yang pertama untuk penanganan kesehatan. Kesehatan ini yang pertama intervensi untuk penanganan COVID dan subsidi iuran BPJS. Ini subsidi iuran penyelesaian tarif pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sesuai Perpres 75. Ini ada alokasi 3 triliun gitu ya. Untuk 14 juta jiwa ini. Kemudian juga ada insentif tenaga medis pusat dan daerah. Jadi pusat dan daerah termasuk kalau di sini berarti rumah sakit yang ada di daerah BLUD Hasan Basori itu juga dapat ya untuk tenaga medisnya itu total 5,9 triliun gitu ya. Ini dengan grading ya dari spesialis, dokter, perawat ini semuanya dapat insentif. Kemudian ada santunan kematian untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID, 300 juta per orang. Kemudian ada belanja penanganan kesehatan untuk COVID ini sebesar 65,8 ini untuk pengadaan alat kesehatan, sarpras kesehatan, dan dukungan SDM. Ini yang dari kesehatan. Kemudian yang kedua untuk social safety net atau mungkin jaring pengaman sosial ya istilahnya. Ada tambahan ini jaring pengaman sosial totalnya 110 triliun. Yang pertama tambahan JPS untuk penyaluran PKH ya, untuk 10 juta KPM gitu. Jadi penyaluran ini totalnya 8,3 triliun. Ini PKH yang sebelumnya dibayar per 3 bulan, sekarang dibayar per bulan gitu ya, mulai April gitu ya. Jadi mulai dari bulan April sampai dengan Juni KPM menerima PKH 2 kali. Kemudian percepatan target 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Kemudian sisa alokasi PKH dalam APBN 2020 14 triliun sehingga dibutuhkan tambahan sekitar 8,3. Kemudian ada juga yang kedua adalah tambahan sembako gitu ya. Sebesar 4,8 juta KPM. Tambahannya gitu. Kartu nanti ada kartu sembako. Total tambahnya 10,9 triliun. Ini rinciannya nanti bisa kami share juga. Kemudian juga ini kartu prakerja ya. 10T gitu ya. Prakerja dibuka 5,6 juta kerja informal maupun pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi biaya pelatihan 1 juta, insentifnya 600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei 150.000 tambahan dana. Jadi kalau PKH ini kan untuk ya ibu-ibu ya, anak-anak, penyandang disabilitas, kemudian ini juga yang kartu sembako juga bisa ya ke KPM sama. Nah ini yang kartu prakerja, ini yang istilahnya mungkin nanti terdampak gitu ya dengan COVID ini, akhirnya dia tidak bisa bekerja dan sebagainya. Ini yang mungkin nanti perlu koordinasi ya di sini yang terdampak dengan COVID itu agar mendaftarkan ini kartu prakerja itu mendaftarnya secara online ya di bawah koordinasi Kementerian Tenaga Kerja.
Kalau yang dua ini di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Kemudian juga di pusat juga ada diskon tarif listrik untuk yang pelanggan 450 dan 900 volt ampere gitu ya. Alokasinya sekitar 3,5 triliun tambahannya. Yang kalau 450 kan ada diskon, yang 900 itu diskon 50%. Kemudian tambahan insentif perumahan bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu 1,5 subsidi bunga. Dan ada program CPS lainnya sebesar 30,8. Ini masih dikoordinasikan dengan unit terkait. Ini untuk antisipasi lanjutan dampak pandemi COVID-19. Kemudian juga ada cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi logistik. Ini dari 25T, ini juga sedang dikoordinasikan dengan Kemendak, Kemenperin, Kemudian penyusunan anggaran pendidikan untuk penanganan COVID sebesar 20 triliun. Kemudian selain tadi kesehatan, kemudian pengaman sosial, program pemerintah juga untuk dukungan industri. Jadi yang istilahnya sektor industri diupayakan tetap bisa berjalan. Ini terkait cadangan perpajakan. Ini pajak ditanggung pemerintah untuk pasal PBA 21 dan PPN. Ini ada alokasi 52 triliun. Biaya masuk juga dibebaskan. Ini pemerintah mensubsidi juga, terutama untuk alat-alat bahan-bahan untuk yang penanganan COVID ya, kesehatan. Kemudian ada stimulus KUR ya, subsidi ini ada 6,1. Jadi untuk pengusaha yang mengakses KUR ini ada penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID ya, ada penundaan selama 6 bulan. Nah, ini di samping KUR juga di Maluku Utara ada juga yang mengakses UMI ultramikro, itu juga sama, itu dilakukan penundaan selama 6 bulan. Gitu. Ini juga ada pengembangan dalam pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 triliun. Jadi total belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan dampak COVID 405,1 triliun. Dan ini Bapak Ibu sekalian, saat ini postur APBN yang baru ini sedang digodok di pusat. Jadi kemarin sore, Selasa sore itu sudah dilakukan sidang kabinet ya, langsung dipimpin oleh Pak Presiden. Ini dalam minggu-minggu ini maraton proses merevisi. Jadi untuk satker-satker yang ada di kementerian yang lain, itu dananya juga dipotong, dihemat gitu ya. Terutama untuk belanja-belanja honor, perjalanan dinas ya, tamu, konsumsi dan sebagainya, itu yang memang tidak bisa dilakukan dengan kondisi saat ini disepakati seluruh kementerian lembaga itu akan dihemat. Jadi satker nanti yang ada di Maluku Utara ya semuanya akan dihemat, termasuk belanja modal yang tidak prioritas juga akan dihemat. Nanti difokuskan membantu yang 405 triliun tersebut. Ini sedang proses revisi secara terpusat. Di samping itu di sini untuk anggaran satker yang vertikal ini kan ada 373 satker. Ini juga sudah merevisi, utamanya karena kemarin semuanya harus bergerak cepat, semua satker harus melakukan penanganan COVID, ya, terutama untuk internal di mereka maupun yang bisa dilakukan kepada masyarakat sesuai dengan tusinya masing-masing. Itu sudah dilakukan. Nanti ada revisi kembali untuk lebih fokus lagi ke penanganan COVID. Izin sedikit juga menginformasikan terkait dengan tadi belanja pusat. Ini untuk APBD. Untuk APBD tadi fungsi pusat sudah ke sana 405 triliun. Nanti semuanya baik pusat nih. Kemudian untuk yang APBD ini juga ada instruksi. Ya. Ini ada keputusan bersama pada tanggal 9 April kemarin, keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Gitu nih. Jadi semua APBD yang berasal dari
dana transfer tadi, TKDD itu kan akan turun tadi kan, saya jelaskan di awal turun. Nah untuk itu semua daerah harus menyesuaikan APBD-nya. Semua akan terdampak karena perhitungan DAO itu basisnya adalah pendapatan domestik neto. Dan ini dengan keputusan bersama ini kalau sering kita dengar di koran mungkin jadi ada rasionalisasi belanja pegawai di daerah. Ini rinciannya ada di sini. Kemudian rasionalisasi belanja barang sekurang-kurangnya 50% untuk mengurangi anggaran belanja per jadi, material habis pakai kantor, data pengadaan, pakaian dinas, pemeliharaan, sewa kendaraan, sewa rumah, minimal 50% di APBD. Sewa sarana mobilitas, sewa alat berat yang sininya tidak berkaitan fokus ke COVID harus dihemat. Sosialisasi workshop itu yang harus ketemu juga dikurangi. Kemudian rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50% gitu ya. Jadi untuk pengadaan kendaraan, mesin ini kalau bisa ditangguhkan yang tidak prioritas. Ini harus dilakukan. Itu paling lambat APBD semuanya itu harus selesai di tanggal 23. Karena di butir ke-8 ini paling lambat 2 minggu setelah dilakukan keputusan bersama ini. Jadi dari 9 April ini harus selesai, kalau nggak salah tanggal 23 mungkin, 25 lah, antara 23 sampai 24 April ini harus selesai. Dan ini kalau tidak selesai nanti ada sanksinya gitu untuk APBD itu DAU maupun DBH-nya tidak akan dicairkan gitu. Jadi ini memang sedang kerja keras gitu ya, istilahnya dari sisi belanja dari kami di Kementerian Keuangan, pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah ini memang sedikit dipaksa kita semuanya bahu-membahu untuk penanganan COVID-19 ini. Istilahnya tadi sampaikan kalau Pak Atas, ya peran ya untuk meningkatkan ya, menjaga pertumbuhan ekonomi untuk Maluku Utara, kami juga concern agar mudah-mudahan termasuk tidak yang minus ya. Kalau prediksi pusat kan minus semuanya Indonesia. Mudah-mudahan Maluku Utara tidak minus, itu menjadi hal yang luar biasa dalam hal ini. Maka nanti untuk pencairan belanja pemerintah ya, government expenditure ini kita pastikan harus lancar di sini, Pak. Jadi teman-teman kami di KPPN Ternate atau Belo kemarin sudah koordinasi dengan seluruh satker. Jadi kita siap aja walaupun dengan COVID tapi layanan tetap jalan dan juga ini menerapkan WFH gitu ya. Sebagian ada yang di rumah, ada yang di kantor. Demikian mungkin Pak Absama, sedikit laporan dari kami. Terima kasih. Ya, makasih Pak Bayu. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Ini Pak Tentara juga ini harus dilancarkan juga ini pencairannya ini. Betul. Setuju. Ya. Baik, terima kasih Pak Bayu informasinya. Mungkin kita nanti akan elaborasi lagi. Mungkin terakhir sebelum kita coba untuk masuk ke sesi kedua, Pak Dr. Kota, mungkin dari sisi ekonomi Maluku Utara kita, beliau Dr. Ekonomi Maluku Utara juga sebagai tenaga ahli Menteri Keuangan di Maluku Utara ini bisa memberikan gambaran. Yang saya minta ke beliau sebenarnya beliau melihat dan menganalisis terkait dengan ketahanan ekonomi kita sejauh mana. Tapi untuk beliau saya kasih bebas aja lah. Beliau mau ngomong apa aja terkait dengan ekonomi, bisa masuk ke wilayahnya BPS dan juga bisa masuk juga wilayah kebijakannya Pak Bayu. Silakan Pak Ota. Ya, makasih Pak Ungen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat semuanya. Senang saya dapat dengar data-datanya, makin optimis. Badai pasti berlalu. Mesti agak rada-rada happy dikit lah, kita jangan terlalu panik. Saya memang mencermati Pak Patas, selain kita kalau ekonomi kita berada di 6,13% per 2019,
saya mencoba mencari betul tentang apa sih rumusan dari kebijakan umum pemerintah provinsi dalam merumuskan APBD 2020. Growth kita ada di mana, saya kebetulan tidak menemukan, tetapi selalu saya menggunakan baseline-nya yang 6,13 itu. Dari berbagai instrumen yang ada, di periode beberapa bulan terakhir saya mengamati terhadap inflasi, nilai tukar petani, ekspor yang tadi Pak Patah sebutkan. Rupanya ekspor yang kita itu karena kejaran-kejaran yang terakhir itu. Jadi kalau dia turun per Februari, oleh karena ekspor yang di Januari itu dari stok 2019. Dan sekarang relaksasinya sudah ada, memang beberapa sektor itu akan sangat terpengaruh, sehingga secara makro saya memprediksi bahwa growth ekonomi kita kalau tergantung skema yang kita ingin terbitkan, apa yang akan mau dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap fenomena saat ini. Nah, kalau saya meminjam Pak Bayu slide-nya Ibu Menteri Keuangan, di slide Ibu Menteri Keuangan itu menggunakan 3 skenario. Setidaknya itu yang menjadi naskah akademik dalam rumusan Perpu. Kalau kita melihat fenomena itu, di baseline skenario 1 kita menggunakan menginput datanya BIN. BIN sendiri memprediksi fenomena ini akan berlangsung hingga Juni. Sedangkan ITB dengan kasus yang 106.000. Kalau ITB memprediksi pada 27 Maret. Yang terbitannya 27 Maret, diprediksi akan akhir Mei atau awal Juni. Grafiknya akan landai. Di CMM sama Anu juga memprediksi akan terjadi berakhir lebih cepat ke April. Sedangkan kemarin kita mendengar banyak penjelasan dari Prof yang dari Makassar itu Prof sendiri punya data memprediksi pada Juni dengan kasus 247 kasus. Saya rada sedikit naik optimisme saya bahwa fenomena ini kalau kita menggunakan data-data ini untuk memprediksi apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan perekonomian kita. Karena itu di perekonomian saya memprediksi kalau ini terus tekanan dalam posisi moderat, growth kita akan turun, tetapi tidak sama pusat, kita masih akan tetap lebih tinggi, di antara 3-3,5%. Kalau tekanan ini makin berat lalu berlanjut sampai ke bulan Juni, triwulan 3 dan triwulan 4, kita bakalan minus hampir sama dengan nasional, minus 1 sampai dengan 2%. Tetapi ada optimisme yang lain, inflasi kita 1%, kalau tekanan ini terus di daerah beberapa bantalan provinsi yang menjadi provinsi supplier itu mengalami tekanan, inflasi kita bakalan bergerak naik di antara 2-3, bahkan yang berat sampai kepada 5-7%. Artinya masih di bawah 2 digit kalau kita mampu mengendalikan ini semua. Kalau keadaan makronya yang sudah seperti itu, memang saat ini yang dibutuhkan sekali adalah apa yang mesti kita lakukan. Dari sisi makronya, di sisi fiskalnya, terbitnya Perpu 1, yaitu memberikan penyesuaian-penyesuaian. Betul tadi yang dibilang Pak Bayu, ada SKB antara Menteri Keuangan dan Mendagri, syaratnya harus melakukan revisi. Sayangnya Maluku Utara sampai sekarang dari 500 berapa kabupaten daerah di Indonesia, Maluku Utara termasuk provinsi yang belum memasukkan data. Sedangkan stimulasi di bidang kesehatan hampir seluruh kabupaten kota di Maluku Utara termasuk provinsi melakukannya, tetapi di bidang kebijakan ekonominya Ternate tidak memasukkan instrumen pembiayaannya di Dore, Haltim, Halpeng, termasuk Morotai. Di jaring pengamanan sosial di Dore, Morotai, Haltim juga tidak melakukan Halsel di jaring pengamanan sosial. Artinya bahwa, mohon maaf kalau saya ingin mengatakan bahwa pemerintah daerah kita belum terlalu fokus untuk
mengatasi 3 skenario yang dirumuskan dalam Perpu setidaknya di bidang kesehatan, ekonomi, dan jaring pengamanan sosial. Ya. Kalau sampai dengan tanggal 24 nanti tidak terjadi revisi yang baik menurut SKB itu, kita akan, kalau saya baca di skenario Perpu, jika daerah yang tidak akan dilakukan pemangkasan oleh pemerintah pusat. Lalu tarikan dana itu akan dilakukan melalui hibah. Saya tidak tahu bagaimana eskalasi yang akan kita hadapi hari-hari ke depan ini. Kalau hari-hari ke depan kita menggunakan skenario yang moderat, itu juga beban fiskal kita agak berat. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa daerah mesti melakukan penyesuaian. Saya baca koran tadi pagi baru agak lega bahwa ternyata Pemprov pinjamannya tidak keluar. Artinya bahwa sekarang seluruh APBD-nya difokuskan. Tetapi saya juga mesti bilang beberapa kabupaten kota masih menggunakan multi-year. Pendanaannya memfullkan kepada infrastruktur yang belum terlalu mendesak, tidak melakukan rescheduling, artinya bahwa beban anggaran kita masih berfokus ke situ, kita belum mengarahkan untuk menyiapkan potensi-potensi yang akan terjadi dalam hari-hari ke depan, yang mesti dibilang bahwa kita akan mengalami berbagai kesulitan. Karena tekanan yang pertama di periode ini adalah berhadapan dengan Ramadan, tekanan inflasi, Pak Patas biasa agak deg-degan kalau menuju Ramadan karena pergerakan harga akan naik di beberapa komoditas, dan dari situ terlihat bahwa ini juga masih menjadi problem besar. Lalu saya coba menghitung bagaimana sih keadaan tekanan saat ini jika terus kita melakukan upaya-upaya penanganan. Pak Patas, saya menggunakan data Bapak terhadap Maluku Utara dalam angka tahun 2020, posisi penduduk kita saat ini 1.255.771 jiwa. Posisi rumah tangga kita di Maluku Utara 259.368. Yang bekerja ada 522.423 jiwa yang bekerja. Dan yang nganggur kita ada di 27.000. Itu posisi per 2019. Angkatan kerja kita ada di 549.726. Pada periode triwulan 1, kalau kita lihat Q1 tidak terlalu berpengaruh karena growth ekonominya juga diprediksi membaik, bahkan di Maret terjadi devaluasi. Januari, kalau kita biasa kalau Maret itu terjadi devaluasi, itu tren biasa yang kita alami kalau menjelang Ramadan, 1 bulan sebelum menjelang Ramadan, masyarakat kita biasanya menahan spendingnya, karena untuk mengakumulasi spending nanti akan di 2 minggu sampai seminggu menjelang Ramadan. Sehingga fenomenanya menggambarkan adalah culture dari spending masyarakat kita. Nah dari situ saya lalu ingin memprediksi berapa sih potensi jika inflasi naik bergerak 1%, dia akan mengangkat berapa jumlah kelompok keluarga miskin. Nah kelompok keluarga miskin kalau pergerakannya naik terus, kita berpotensi bergerak di 147.000 angka kemiskinan yang saat ini kita berada di 6,91%. Kalau itu yang terjadi, tekanan itu diakibatkan dari inflasi bergerak naik, NTP kita akan terus menurun, berpotensi menurun, tidak ada ruang untuk bisa bergerak di atas 100. Bahkan di 90 turun ke 80 akan sangat berpotensi pada beberapa bulan ke depan. Kalau kita tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan kita. Kita juga mengalami beberapa tekanan melalui PHK. Angkatan kerja kita di bidang perhotelan, restoran saat ini sudah melakukan tindakan-tindakan PHK. Artinya bahwa itu juga akan menambah membantali jumlah angka kemiskinan kita yang terus menebar. Sedangkan di masyarakat kita peluang pendapatan akan menurun. Bukan akan menurun, sekarang sudah terjadi penurunan sehingga dari asumsi-asumsi itu inflasi bergerak naik, NTP tertekan, PHK terjadi, potensi pendapatan pelemahan perekonomian, maka potensi yang akan kita dapati sekitar 12,73
3%, angka kemiskinan akan bergerak ke titik ini. Kalau angka kemiskinan naik bergerak sebesar itu, maka skenario mana yang mesti kita lakukan? Lalu kita melihat ada input dari pemerintah pusat. Saya melihat untuk PKH yang tadi dijelaskan oleh Pak Bayu, saya tadi malam harus mengejar-ngejar teman-teman di Dinsos, berapa sih PKH kita? Saya mendapatkan angka PKH per 2020 Maluku Utara, itu 33.427 jiwa. Kalau PKH ini kita gunakan, kita mengurangi dengan potensi yang tadi terjadi angka kemiskinan, kita masih terjadi loss sekitar 140.120 jiwa yang mesti ada injeksi lain untuk memberikan kekuatan konsumsi. Di sektor-sektor yang lain tidak terlalu banyak ekspektasi kita untuk bisa mengatasi. Yang masih ekspektasi kita terjadi pada expenditure government-nya. Kita berharap instrumen pembiayaan APBN dan APBD dan APBD itu bersama-sama membangun kolaborasi untuk mengatasi setidaknya bantalan yang 173.547 jiwa yang berpotensi masuk dalam di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang Pak atas tetapkan itu. Dari situ saya lalu melihat dari mana sih sisi makro kita. Pak Bayu, ternyata kebijakan yang di Perpu itu ternyata berdasarkan level tekanan COVID. Bagi provinsi-provinsi yang tekanan COVID-nya tinggi, perbankan melakukan relaksasi dengan penundaan pokok dan bunga. Bagi provinsi-provinsi yang tekanannya tidak terlalu kuat, relaksasinya hanya dilakukan pada pokok, tidak pada bunga. Nah, perbankan kita saat ini telah melakukan penyesuaian-penyesuaian, tetapi juga kita membutuhkan injeksi market dari KUR dan UMI, setidaknya untuk membantali teman-teman UMKM kita. Nah, di sektor UMKM dan IKM kita, ada yang mengalami keterpurukan, beberapa usaha sudah tutup, tidak berproduksi, PHK juga terjadi di berbagai pelaku-pelaku UMKM, tetapi saya melihat bahwa kita masih punya potensi sepanjang kita membuka size marketnya. Kita membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong produksi. Lalu saya mohon maaf Pak Ongen dan teman-teman di COVID, saya membuat asumsi-asumsi jika pemerintah mau melakukan itu. Kita sekarang punya permintaan terhadap masker meningkat. Kalau kebijakan ini, pengetatan ini terus dan pencegahan ini secara serius dilakukan, maka kalau pemerintah menetapkan kebijakan wajib menggunakan masker, maka logik yang kita dapat akan terjadi permintaan terhadap masker yang meningkat luar biasa. Nah, kalau dia meningkat, sekarang beberapa pelaku UMKM kita sudah memproduksi itu. Nah, kalau itu secara masif kita lakukan di berbagai kabupaten kota, untuk pemenuhan permintaan di berbagai kabupaten kota, maka banyak pelaku-pelaku UMKM kita atau para pencari kerja baru, itu dapat kita bantalin dengan memproduksi berbagai kebutuhan di sektor kesehatan, termasuk masker dan lain-lain itu. Masker, tempat cuci tangan, misalnya, kalau ini menjadi culture membangun budaya bersih warga kita, apakah mungkin pemerintah itu menetapkan kebijakan seluruh rumah di Maluku Utara wajib membuat tempat cuci tangan? Maka akan permintaan terhadap tempat cuci tangan meningkat, menumbuhkan industri baru. Pelaku-pelaku ekonomi akan membuat tempat-tempat cuci tangan baru bagi permintaan yang meningkat itu. Nah, di sisi yang lain, saya lalu mengusulkan kita juga perlu memikirkan sebuah skema sosial yang produktif. Tidak sekedar model PKH yang kita memberikan uang gratisan. Tetapi kita tidak mendapatkan multiplier yang lain. Multiplier yang lain itu, Pak Bayu dan Pak Atas, kita beberapa hari ke depan kalau ketergantungan kita, saya membuat asumsi kalau Surabaya tertekan, Makassar tertekan, Manado tertekan, inflasi kita jauh lebih tinggi. Bahkan kita mengalami tekanan yang luar biasa.
Tetapi saya punya optimisme bahwa secara culture Maluku Utara itu masyarakatnya cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika, karena kami juga pernah mengalami tekanan yang luar biasa di 99 waktu darurat sipil, inflasi bergerak naik, pertumbuhan ekonomi yang 7-8% harus anjlok turun sampai ke minus 14%, tapi ternyata kita masih happy, kita masih menjadi orang-orang bahagia di Indonesia karena masyarakat secara culture masyarakatnya mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Tetapi kita perlu juga membantalin ini. Karena di risiko konsumsi ini akan berisiko kepada sosial. Nah, di risiko sosial itu lalu saya mencontohkan membuat skema kalau bagaimana kita membuat jaring pengamanan sosial tetapi yang bersifat produktif. Bersifat produktif gimana? Kita ingin membiayakan berbagai program kebijakan pemerintah tetapi dengan target-target kita membantalin terhadap efek ekonomi. Misalnya di sektor pertanian, bantalannya besar dan angkatan kerja di situ besar, bisa tidak di berbagai desa, saya mencatatkan desa berdasarkan data statistik Maluku Utara dalam angka, desa kita mencapai 1.199 desa dan kelurahan dari 10 kabupaten kota. Kalau kita membutuhkan saat ini, bidan desa atau mantri desa sudah dibiayakan oleh APBDes. Artinya bahwa kita minimal punya 2 tenaga kesehatan di seluruh desa dan kelurahan. Kita membutuhkan lagi ada tenaga pengamanan ternyata di berbagai APBDes telah tersedia, yaitu model Hansip, yang juga dibiayakan oleh APBDes. Artinya desa sudah membiayakan itu. Bidan desa, yang dinama posyandu itu hampir semua desa sudah membayar mereka, dan yang satunya 2 itu sudah dibiayai oleh desa. Artinya bahwa asumsinya kalau rata-rata per 2 sudah ada 4 orang. Penggerak kita membutuhkan 2 penggerak ekonomi yang bisa kita membiayakan, tetapi kita berharap dia menjadi inisiator untuk pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif dalam rangka membantali potensi terjadinya kelangkaan pangan lokal kita. Nah, itu kalau ada, itu berharap biayanya lewat kabupaten kota. Kabupaten kota lah yang membiayakan untuk penggerak ekonomi. Yang selanjutnya adalah penanganan bencana. Saat ini kita membutuhkan tenaga sukarelawan yang ada di desa untuk memantau perkembangan penanganan kebencanaan di seluruh desa. Nah, itu berharap juga pembiayanya dari kabupaten kota. Sedangkan yang kita berharap dari provinsi adalah logistik. Menjaminkan logistik data dan sistem informasi yang terjaring sampai ke desa menjadi pembebanan kepada provinsi. Yang relawannya bisa kita bayarkan, tetapi dia bekerja untuk itu, relawan itu harus anak desa di situ, tidak bisa transfer antara desa, antara kecamatan, apalagi antar kabupaten. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pendidikan. Saat ini kita butuhkan banyak sekali guru-guru kita atau para sarjana baru kita yang angka penganggurannya juga menebal, memanfaatkan mereka untuk menjadi relawan pendidikan, datang ke rumah-rumah masyarakat yang sekarang stay at home ini. Nah, model pendidikan rumah atau model pendidikan jaringan daring itu bisa dilakukan oleh anak-anak kreatif itu. Artinya bahwa kalau itu kita lakukan, kita bisa membantali sekitar 14.388 angkatan kerja baru. Penanganan sosial kita lakukan, pendataan sistem informasi kebencanaan kita dapat, penanganan logistik kita dapat, pengatasan pendidikan kita dapat. Itu kita setidaknya membutuhkan dana sekitar 21 miliar dalam skema 5 bulan ke depan. Tapi pola distribusi pendanaannya bertumpu di desa, kabupaten, kota, dan provinsi. Saling sharing dalam bahasa lokal, Pak Bayu sama Pak Patas, oleh orang-orang lokal menyebut dengan model pemerintahan Babari. Jadi kita memang ingin mendesain model-model Babari. Sedangkan kalau itu yang bisa kita lakukan, yang lain yang telah mengalami keterpurukan juga di sistem transportasi kita.
angkutan umum kita sekarang dengan pelarangan mereka tidak bisa mengangkat barang. Ojek kita juga sangat berpotensi melakukan penyebaran COVID. Nah, karena itu di pasar-pasar kita mestinya terkelola secara efektif. Barang-barang kita membutuhkan sistem penggudangan oleh pengelola pasar. Pola distribusinya, jangan sampai teman-teman yang tadi di sektor transportasi tidak memiliki pendapatan. Mereka harus punya pendapatan, mereka harus punya aktivitas, maka kita mengkonversikan dari yang biasanya mengangkut penumpang, kita alihkan menjadi pengangkut barang dari pusat-pusat, dari toko-toko ke pemukiman-pemukiman. Sehingga yang tadi juga memfasilitasi itu kebutuhan konsumsi, tetapi juga membantali teman-teman di transportasi. Sehingga mereka tidak kehilangan pendapatan. Angkot-angkot umum kita yang mikrolet itu. Dan ojek-ojek yang di Ternate untuk Gojek sudah terfasilitasi, tetapi beberapa pelaku yang tidak terfasilitasi itu justru ada di pasar-pasar itu. Tetapi juga ada potensi problem di pasar kita. Mohon maaf Pak Bapak-Bapak, saya kebetulan turun ke pasar, saya lihat memantau perkembangan di pasar, saya melihat ada potensi penyebaran COVID dari pasar ke pemukiman penduduk. Dia melalui apakah ada potensi barang itu yang berpindah dari pasar ke rumah penduduk menjadi jalur distribusi baru dari penyebaran COVID. Kalau tesis itu ada, makin memperkuat dalil saya bahwa dibutuhkan pengelolaan pasar yang dilakukan oleh dinas pasar dan mengatur pola distribusi, termasuk membantali para penjual. Saya contohkan, Pak Ongen, di Gambesi itu setiap subuh jam 5, masyarakat kita akan bawa kangkung, pondak, dan macam-macam ke pasar, mereka akan pulang jam 5 sore. Artinya kalau mereka semua kumpul di sini terjadi penumpukan, maka upaya kita untuk kebijakan stay at home itu tidak terlalu efektif. Karena itu saya berharap ada peran teman-teman di dinas pasar di kabupaten kota yang langsung menjemput barang dari pusat-pusat produksi, menyiapkan penggunaan, mengatur sirkulasi, distribusi barang dan jasa melalui pasar online dengan memanfaatkan transportasi. Sehingga ada yang kita bantu lewat kebijakan tanpa pendanaan, ada yang kita bantu kebijakan lewat pendanaan tetapi produktif. Kita tidak bisa menciptakan satu kebijakan yang pengelolaannya model-model Sinterklas, bahwa kita bagi-bagi uang gratis, kita antar uang itu pada kelompok tertentu kita dimungkinkan untuk itu. Nah, kelompok itu ada di mana? Saya mohon maaf saya agak panjang, tidak apa-apa. Kelompok itu yang ada adalah kelompok usia di atas 60 tahun. Kelompok usia yang rentan ini, yang oleh statistik itu sangat rentan terhadap penyebaran COVID. Saya membaca artikelnya, kelompok bayi kita yang kelompok usia 0 sampai 4 tahun, menurut data statistik kita ada di angka 152.711 jiwa. Itu kelompok 0 sampai 4 tahun. Sedangkan kelompok manula kita di antara 60 sampai di atas 60 itu totalnya 64.912. Kelompok rentan ini dibutuhkan kebijakan untuk penguatan gizi. Sehingga mereka bisa ada lewat skema yang tadi yang disampaikan bahwa skema Sinterklasnya dapat dilakukan. Sehingga pilihan kebijakan kita, pilihan kebijakan fiskal maupun di makroekonomi kita, saat ini memang bantalan yang kita harapkan adalah APBD dan APBN serta APBDes, tetapi juga kita juga harus menyiapkan skema lewat perbankan. Nah, untuk beberapa sektor yang bisa produktif, kita terus mesti mendorong, tetapi memang perlu ada kerjasama. Tadi Pak Bayu sudah bilang, masyarakat kita juga sudah memanfaatkan UMI. UMI skalanya masih di bawah 10 juta, 25 juta, di atas 25 juta kita masih punya KUR. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah
bagaimana mensosialisasikan untuk bisa mengakses sumber-sumber pendanaan itu. Tentunya dengan berbagai kemudahan dalam pola penanganan COVID. Nah, skenario itu, mohon maaf Pak Bayu, saya kira perlu dibicarakan dengan teman-teman perbankan, membuat skemanya yang lebih rinci, lebih rigid, lebih sederhana untuk teman-teman pelaku usaha bisa mengakses secara cepat jika ada inisiasi bisnis baru. Nah, saya kira itu pengantar diskusi kita dulu. Mohon maaf kalau saya terlalu panjang. Terima kasih. Oke, baik Pak Ota. Ya. Saya kira ini Pak Bayu, cukup clear ya penjelasan dan informasinya yang kita butuhkan juga hampir ya bisa dikatakan 90% kita bisa tangkap. Kita bisa dapatkan dari informasi baik dari Pak Ota, Pak Kepala BPS, Pak Atas Perlindungan, Pak Bayu. Mungkin selanjutnya nanti akan kita melakukan komunikasi baik WA maupun email. Sekarang kan jarak jauh semua ini. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan data yang kita butuhkan, mohon sediaannya juga Pak Ota bisa juga memberikan informasinya secara tertulis tadi. Mungkin ada juga karena keterbatasan waktu kita, sehingga ada informasi lain yang sebenarnya penting tapi nggak bisa disampaikan pada saat ini. Nah, sehingga saya bermohon kepada Pak Ota, Pak Bayu, dan Pak Atas, serta Pak Perlindungan, untuk nanti kita bisa komunikasi lanjut dengan WA maupun dengan email. Nah, ini masukan-masukan penting ini, informasi-informasi ini akan kita secepatnya melakukan kajian cepat, karena sesungguhnya kita juga sudah punya skema yang terkait dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah pusat. Namun ya, yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi, SKB-nya itu baru muncul kemarin dulu kalau nggak salah. Kemarin dulu. Memang kondisi ini, kepanikannya ini bukan di level masyarakat, tapi kelihatannya juga pemerintah pusat panik ini. Kebijakan menahan transfer daerah, informasinya aja sudah mampu menurunkan kita di daerah, Pak Bayu. Jadi agak daya tahan tubuh kita juga sudah mulai terganggu di pemerintah daerah. Ya mudah-mudahan tidak apa-apa, Pak. Kita tetap bahu-membahu saling mendukung untuk melaksanakan seluruh kebijakan, baik yang di pusat, di daerah. Kita berharap dukungan, kita tetap optimis, Pak Bayu, Pak Ota, Pak Atas Perlindungan, sehingga kita yang di depan ini, walaupun di bawah tekanan yang luar biasa, tekanan psikologis, tekanan fisik, tekanan yang lain-lain, kiri kanan atas bawah, kita tetap maju untuk bagaimana melihat warga kita, membantu rakyat kita, sehingga kita sama-sama bisa keluar dari pandemi COVID ini. Saya tidak membuka sesi berikut, tetapi mungkin yang terakhir saya kasih kesempatan untuk sebagai closing statement-nya. Yang pertama mungkin dari Pak Kepala BPS, Pak Atas Perlindungan, mungkin ada poin-poin yang dianggap paling penting terkait dengan apa yang sudah disampaikan, bisa diberikan dalam waktu kurang lebih 1-2 menit. Saya persilakan Pak Atas. Baik, terima kasih Pak Ongen. Tadi analisis dari Pak Ota menjelang Ramadan ini kan akan terjadi inflasi gitu ya. Kalau kita mereferensi ke bulan Maret kemarin, justru di bulan Maret itu Kota Ternate deflasi 0,48%. Apakah fenomena ini karena berkurangnya masyarakat ke pasar, lalu mengurangi komoditi yang dibeli? Ini juga masih perlu kita cermati nanti di inflasi bulan April ini. Karena pada bulan April ini dampaknya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah kan semakin nyata di masyarakat gitu. Kalau memang nanti terjadi inflasi juga, ini inline dengan yang disampaikan Pak Ota tadi, ya harus ada penanganan yang lebih serius, Pak. Inflasi terjadi sementara lapangan kerja sudah berkurang, banyak yang di PHK,
kita tidak berharap sekali terjadi dampak sosial yang lebih buruk di masyarakat kita. Itu saja barangkali Pak Onen. Terima kasih. Baik Pak, atas perlindungan harapan yang sama dari kami juga. Saya mungkin terakhir Pak, dari closing statement dari Pak Bayu dari Nabil. Terima kasih Pak Farudin. Jadi kesempatannya nih pada pagi hari mungkin tadi data dari Pak Atas nih dari BPS. Yang pertama selama ini kami gunakan nih data dari timnya Pak Atas nih, untuk melakukan kajian fiskal result gitu ya. Jadi pengaruh APBN di sini, APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara kita cermati terus. Terima kasih Pak Atas. Kemudian untuk Pak Ota nih, terima kasih tadi banyak masukannya nih. Basicnya kita nanti bergerak memang harus dari data. Nih. Data ini penting, terutama yang terdampak COVID ini berapa gitu ya. Istilahnya penghasilannya hilang itu sebenarnya datanya berapa. Nanti kita dorong dengan skema yang tadi. Apakah dia harus mengikuti yang prakerja atau memang kalau udah tidak punya penghasilan, tidak bisa bekerja, itu harus masuk ke program PKH gitu ya. Yang kedua mengenai kredit kur ya UMI. Ini memang nih Pak Farudin, jadi Maluku Utara ini di antara 34 provinsi itu ranking 1, Pak, untuk mengakses KUR dan UMI. Tapi ranking 1-nya ranking 1 dari bawah, gitu ya. Jadi ini ada kredit yang sangat murah sekali, cuma 6%, ultramikro itu juga murah, tetapi yang mengakses ini sangat minim di sini. Mungkin nanti dengan tim gugus tugas ini momen, gitu ya. Momen para pelaku usaha yang kecil atau yang menengah turun dari kecil untuk bisa mengakses KUR dan UMI. Nanti kalau perlu koordinasi dengan perbankan, dengan Pegadaian penyalur kita siap gitu ya untuk dimudahkan. Kemudian untuk Pak Farudin dan tim izin juga itu nih di kami juga istilahnya sudah ada tim koordinasi dan nanti kalau akan share mengenai data, kami siap Pak. Sebenarnya sebelum pertemuan ini kami sudah mengirim surat ini Pak. Jadi dari kami ini ada surat ke tim gugus tugas COVID Maluku Utara tanggal 8 April kemarin, mungkin sudah diterima. Intinya kami ingin koordinasi apa yang bisa di-share dari tim gugus tugas, apa yang bisa kami bantu dari Kementerian Keuangan, karena kami ada punya teman-teman di pajak, bea cukai, kaya negara, dan perbendaharaan, ini apa yang bisa kita kolaborasikan untuk mencegah ya, untuk menangani COVID-19 di Provinsi Maluku Utara. Kami sudah ada timnya, dan nanti mungkin di momen tertentu kami akan kontak bidang lain ya, yang di tim gugus tugas untuk melakukan koordinasi, gitu ya, sehingga nanti komunikasi tidak perlu harus formal, nih. Mungkin tadi benar disampaikan Bapak dalam bentuk WA gitu udah kita selesai, sehingga kita bisa bergerak cepat ya. Kami dari pusat Kemenku maupun dari nanti daerah dari tim siap. Ini ada Pak Gatot juga kelihatannya. Demikian Pak Farudin nih dari saya, pokoknya kita siap support lah Pak. Selamat datang Pak Gatot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini Pak Gatot baru join dengan kita nih. Ya, makasih Pak Bayu sebelumnya. Selamat datang Pak Gatot, selamat bergabung. Jadi kita sudah mulai tepat jam 2, sekarang sudah jam 3. Pak Ota barangkali ya sebelum berakhir mungkin kasih kesempatan dulu ke Pak Gatot ya Pak Ota ya. Mohon izin Pak Ota. Ya Pak Gatot mungkin bisa memberikan mungkin poin-poin penting dari apa yang kami minta kemarin sesuai dengan surat. Surat dari bidang pemulihan terkait dengan materi yang kami inginkan dari penyampaian dari BI. Mungkin ada hal yang mau disampaikan, saya kasih kesempatan lah Pak Gatot untuk bisa menyampaikan nasihatnya kepada kita. Kira-kira item apa aja Pak Farudin yang perlu kita address? Oh iya gini Pak Gatot, kemarin ini kan kita di bidang
pemulihan dan layanan dasar di COVID ini. Kita kemarin menyurat ke Pak Gatot itu minta mungkin melakukan kurang lebih kita bicara tentang masalah ekonomi, karena fokus kita ini adalah pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Barangkali dari pihak BI bisa memberikan informasi terkait dengan kira-kira proyeksi pertumbuhan ekonomi kita, atau paling tidak secara umum ekonomi pengaruh pandemi COVID terhadap Maluku Utara ini seperti apa dari sisi BI-nya? Ya. Baik, terima kasih Pak Farudin kesempatannya. Pertama, barangkali kami lihat dari pertambangan ini pangsanya kan sebenarnya lumayan besar juga untuk ekonomi Maluku Utara. Sementara pertambangan ini cukup sensitif dipengaruhi oleh aggregate demand dari luar negeri. Seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi global dan juga banyak negara-negara tujuan ekspor kita di bidang pertambangan, ini pertumbuhannya sangat melambat, sangat rendah, bahkan beberapa negatif. Tentunya ini berdampak signifikan terhadap ekspor tambang kita. Jadi ini dampaknya juga cukup signifikan di sektor pertambangan yang menjadi salah satu penggerak utama dari ekonomi Maluku Utara. Yang kedua, kemudian sektor informal dan UMKM, ini dari struktur usaha di Maluku Utara, ini kan sangat dominan. Nah, ini juga terkena dampak yang paling besar di COVID ini. Selain itu juga terkait dengan kira-kira skenario berapa lama kira-kira COVID ini selesai. Tentu ini kita belum tahu ke depan seperti apa. Namun kalau melihat kondisi dari Maluku Utara ini dengan kondisi infrastruktur dari kesehatan sendiri yang sebenarnya juga masih relatif belum semaju daerah-daerah yang lain. Ini yang kami khawatirkan juga ke depan ini dampaknya mungkin tidak secepat yang kita harapkan, bahwa memang pada saat ini yang positif masih rendah, namun kita melihat dari pengalaman beberapa negara, rendah ini juga nampaknya belum jaminan. Ke depan akan sangat tergantung kepada penerapan disiplin masyarakat terkait COVID ini, gitu. Artinya memang ini menjadi tanggung jawab benar-benar seluruh komponen masyarakat untuk disiplin. Nah, ini yang kami khawatirkan kalau ini adalah dampaknya adalah lebih lama dari perkiraan, sehingga untuk sektor-sektor tadi, sektor informal dan sektor UMKM, ini adalah yang terimbas dampak yang signifikan. Kalau berdasarkan dari sektor, ini kan kita yang dominan ini adalah masih pertanian. Memang pertanian mungkin dari sisi produksi tidak terdampak langsung dari COVID karena langsung di perikanan di laut, pertanian juga di ladang. Namun ini juga terimbas karena juga dengan adanya pembatasan kegiatan ekonomi ini juga mungkin konsumsi juga sedikit mengalami koreksi. Artinya orang juga mungkin perilaku konsumsinya menjadi lebih hati-hati, terlihat dari perdagangan juga turun, seperti orang yang biasanya makan di luar menjadi makannya cukup di rumah saja, biasanya duduk-duduk di kafe ini juga di rumah saja, sehingga ini pada akhirnya juga mempengaruhi permintaan untuk komoditas pertanian dan juga perdagangan. Perdagangan ini karena share-nya juga tertinggi nomor 2 setelah setelah pertanian, ini juga akan terkena dampak yang cukup signifikan. Memang sektor informal dan UMKM ini tersebar di dalam
banyak di dalam banyak sektor, bisa ke industri, bisa transportasi, perhotelan dan lain-lainnya. Tapi yang kami lihat sepertinya ini karena struktur usaha di Maluku Utara ini banyak usaha kecil, mikro dan menengah, ini adalah kena dampak yang cukup signifikan. Nah, ini kalau melihat dari pertumbuhan ekonomi nasional, ini kan mengalami koreksi dari sebelumnya sekitar 5,2% menjadi titik tengahnya 2,3%. Nah, ini untuk Maluku Utara, kami menduga juga dengan kurang lebih sama tingkat penurunannya, gitu. Jadi mungkin Maluku Utara ini yang kami perkirakan adalah terimbas lebih tinggi daripada angka nasional, karena pertama adalah pangsa dari pertambangan itu cukup besar di Maluku Utara, sedangkan sektor tersebut sangat sensitif terhadap demand internasional, dan juga pangsa memang UMKM-nya besar, sedangkan informal dan UMKM ini adalah yang terimbas sangat signifikan terkait COVID ini. Sehingga kami melihat juga koreksi pertumbuhan ini cukup besar, gitu. Dari sebelumnya pertumbuhan kita diperkirakan untuk tahun 2020 sebelum COVID ini diperkirakan sekitar 7,12, ini kami perkirakan menjadi turun menjadi 3,8%. Gitu. Kemudian dengan menurunnya kinerja dari informal tadi, tentunya dari sisi perbankan sejalan dengan kebijakan relaksasi kredit dari OJK, tentunya perbankan juga kita ajak komunikasi agar optimal juga mendorong recovery dari sektor informal tersebut. Yaitu terutama adalah prioritas dari perbankan adalah dari sektor produktif, yaitu usaha-usaha yang memang terdampak langsung terhadap COVID ini. Dari perbankan sendiri juga sudah memonitor kinerja dari nasabah khususnya sektor produktif. Jadi mereka pada umumnya kenal dengan customer mereka sendiri. Kalau memang track record historis sebelumnya itu memang termasuk dari kategori debitur yang kurang bagus kualitasnya, mereka ini akan menjadi pertimbangan. Tapi kalau memang sebelumnya debiturnya adalah bagus, tapi setelah COVID ini menjadi surut, itu menjadi prioritas dari perbankan. Nah, kemudian debitur-debitur tersebut adalah sektor-sektor yang selama ini terimbas sangat signifikan terhadap wabah COVID ini. Antara lain adalah sektor perhotelan, transportasi, terutama transportasi laut, kemudian sektor yang terkait dengan pariwisata, travel, dan lain-lainnya, dan perdagangan juga tentunya. Nah, ini menjadi concern bagi teman-teman perbankan. Memang sektor yang prioritas mendapatkan keringanan dari angsuran pokok maupun bunga maupun restrukturisasi kredit nantinya seandainya dari sisi usaha itu memerlukan lebih lanjut, ini adalah tidak hanya sektor produktif tapi juga termasuk sektor konsumsi, seperti contoh misalnya ada KPR, tapi KPR ini adalah bukan masyarakat, bukan debitur yang berpenghasilan tetap, tapi yang berpenghasilan yang terkait dengan usaha. Misalnya adalah mereka bergerak di bidang usaha tapi mengajukan KPR. Memang di situ konsumsi, tapi sangat erat kaitannya dengan usaha yang dijalankan. Nah, yang kurang prioritas adalah sektor konsumsi, tapi yang basisnya adalah mereka sebagai masyarakat yang berpenghasilan tetap, itu menjadi less priority.
Dan ini tentunya difahami karena dari sisi sektor perbankan sendiri, dari sisi biaya, mereka tidak bisa menunda pembayaran dari deposito, giro, dan tabungan. Nah, biaya tetap berjalan bagi perbankan. Nah, sementara dari sisi penerimaan bank untuk kredit tadi, tentunya yang dibantu bank adalah secara selektif berdasarkan sektor-sektor yang paling terkena dampak COVID tadi. Itu kalau yang lainnya mungkin yang secara BI kebijakan secara umum seperti misalnya stabilitas pasar keuangan, terus seperti tambahan likuiditas yang diberikan oleh BI dan juga kebijakan moneter longgar selain dari penurunan penurunan suku bunga sudah 50 basis poin, hanya yang kemarin suku bunga tetap. Tambahan likuiditas yang lain adalah saya pikir lebih bersifat nasional, tapi yang di regional ini adalah lebih pada dampak sektor real yang seperti saya kemukakan tadi. Jadi secara umum kami memperkirakan ada penurunan dari proyeksi pertumbuhan yang sebelumnya sekitar 7,12% untuk tahun 2020 ini menjadi sekitar 3,8%. Sementara itu yang kami sampaikan. Terima kasih, Pak Fakhrudin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gatot. Pak Gatot sudah bergabung. Ini padat sekali. Beliau tadi dari Dafam langsung ke balik ke BI langsung join dengan kita. Ya mungkin untuk sesi yang berikut mungkin Pak Ota, saya mungkin butuh beberapa poin penting terakhir dari apa yang telah disampaikan, mungkin kesimpulan akhir yang tentunya saja mungkin apa yang disampaikan Pak Ota pada forum ini nanti akan kita melakukan kaji cepat dan kita akan menjadikan masukan dalam memutuskan kebijakan yang kira-kira bisa kita lakukan di level provinsi. Baik, silakan Pak Ota. Terima kasih Pak Ongen. Saya terakhir terinspirasi dari statementnya Pak Gatot tadi. Seandainya kalau pemerintah Provinsi Maluku Utara bekerja sama kabupaten kota, kita menetapkan mengobservasi. Saya tidak mau menggunakan kata-kata karantina, tetapi saya ingin menggunakan kata-kata observasi bahwa setiap penduduk yang masuk ke Maluku Utara dibutuhkan observasi kesehatannya sebelum dia akses ruang publik selama 14 hari toleransi, tambah 14 hari berarti 28 hari. Kalau itu pemerintah lakukan, maka di perekonomian kita diuntungkan dengan perhotelan akan bisa kita sewakan, dia akan tumbuh. Sekarang bapak-bapak yang di panitia penanganan COVID itu telah menghidupkan kelesuan dari Bella Hotel. Tetapi di belakang Bella Hotel banyak sekali hotel-hotel yang sekarang lagi lesu. Kalau kita ingin mencegah penyebaran COVID, kita observasi kesehatan setiap penduduk yang mobilitas masuk ke Maluku Utara, kita observasi 14 hari, maka kita akan menghidupkan sektor perhotelan. Tetapi agar hotel jangan dapat efek sendiri, orang-orang yang diobservasi membutuhkan makanan. Berarti kita bisa lagi menghidupkan teman-teman yang pelaku restoran yang saat ini tutup. Jadi kita berharap ada instrumen fiskal yang juga menginjeksi perekonomian, menyelamatkan PHK, menumbuhkan pekerja-pekerja baru. Tetapi tentunya dengan memperhitungkan berapa yang akan kita keluarkan, berapa yang akan kita bantalin terhadap sektor-sektor yang bisa mendorong itu. Maka skenario-nya mesti didesain dalam model padat karya. Kita perlu merumuskan model ekonomi yang padat karya. Model saya biasa, kalau dengan Pak Gatot, saya biasa menggunakan istilah model ekonomi babari itu mesti ditumbuhkan, menyemangati itu dengan menyelamatkan berbagai sektor yang mengalami dampak. Tentunya kita mesti meminimalisir. Saya kira pemilik hotel Bella sekarang sudah tersenyum karena sudah bisa digunakan hotelnya yang sekarang mungkin terpuruk. Nah, sementara di belakang kita ada hotel-hotel yang lain. Beberapa kebijakan memang harus dirumuskan secara bersama antara kabupaten kota, provinsi, dan desa.
skenario ini harus didesain bersama. APBN yang dikawal oleh Pak Bayu juga kelihatan sudah mau melakukan sinergi dengan daerah. Tetapi barangkali Pak Ongen yang kita butuhkan sekarang saat ini adalah Pemprov menjadi moderator bagi APBN, bagi APBD Kabupaten Kota, dan bagaimana APBDes. Rumusan ini memang mesti dirumuskan secara tepat, efektif, dan memberikan implikasi kepada banyak pelaku. Sehingga tadinya kita mau kasih kres tunai, mau melakukan bantuan tunai langsung, itu bisa kita rubah dengan model mendorong produktivitas. Yang terakhir saya contohkan, teman-teman di PNS sekarang kan diliburkan di rumah saja nih. Tetapi kita di belakang ini kita akan permintaan cabai, tomat, sayur-sayuran. Bisa tidak instrumen TTP itu menggunakan instrumen cara dia menanam. Dia melaporkan kepada kantor bahwa dia menanam, dia nelayan, dia beternak sebagai instrumen untuk pemberian TTP. Maka tanpa sadar dia membantali kebutuhan konsumsi yang bisa pemenuhan mengurangi tekanan yang Pak Atas takuti tadi kalau inflasi bergerak naik. Karena di rumah-rumah dia bisa produktivitas, memanfaatkan lahan. Daripada saat ini dapat TTP tapi tidak ada instrumen. Ya gunakan saja instrumennya lewat penyediaan pangan lokal. Atau di sektor perikanan atau di peternakan. Nah itu dirumuskan secara bersama. Saya kira itu dari saya, Pak Ongen. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mota. Saya kira menarik ya, Gatot. Ini kita sudah masuk sesi terakhir, Pak Gatot. Walaupun terakhir, tapi poin-poinnya Pak Gatot juga menjadi kunci juga kesimpulan buat kita dari diskusi kita ini. Dan masukan Pak Gatot ini kan bukan hanya di sektor ini aja, tapi tadi di rapat dengan Pak Gubernur juga sudah juga ada kaitannya dengan COVID, sehingga ini kita akan secepatnya, kita juga butuh gerakan cepat sehingga kita cepat juga memutuskan terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak Ota, ya, kita akan menjadi moderator, dan inilah proses moderatorinya ini hari ini dengan pihak vertikal. Besok mungkin kita dengan teman-teman di kabupaten kota dalam konteks pemulihan dan layanan dasar juga. Jadi karena bidang kami adalah bidang pemulihan dan layanan dasar, maka kami fokus pada wilayah itu. Kita akan juga melakukan sinergitas antara pemerintah dan juga COVID ya dalam hal ini di bidang pemulihan dan layanan dasar. Akhirnya mungkin saya atas nama Ketua Bidang dan anggota dan pimpinan COVID, Pak Gubernur dan Wakil Ketua Anrem, Pak Kapolda juga menyampaikan terima kasih atas partisipasinya, keikutsertaannya dalam video conference meeting ini pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, kita tetap bekerja walaupun yang lain di rumah. Pak Gatot saya lihat masuk kantor tiap hari. Pak Bayu juga dan Pak semua vertikal ini kelihatan nggak taat terhadap perintah pusat ini. Tinggal salur ini Pak, udah 6 minggu. Mudah-mudahan sistem imun kita ini menjadi terbangun. Kita harus perbanyak ketawa juga walaupun di kondisi sekarang. Sehingga kita yang masih diberikan kesempatan ini bisa lebih meningkatkan energi yang dari yang sebelumnya hanya standar. Kita orang di sini bilang kita lebih gas lagi karena yang kita hadapi adalah kondisi yang dikatakan darurat. Demikian dari kami ya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Gatot, Pak Bayu, Pak atas perlindungan dan Pak Ota atas kesediaannya mengikuti rapat kali ini. Mohon kesediaannya juga ketika misalnya kita akan melakukan conference meeting juga nanti harap bisa juga berpartisipasi sewaktu-waktu. Oke, siap. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Subajo. Salam. Subajo. Subajo. Izin. Sip. Oke, sip ya. Mantap ya. Hari ini kan sudah satu. Ini kan di bidang kita udah satu nih. Bisa kita report. Nanti masih kita sebelah untuk kita